Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fatriha Sabila. Saya dari S1 Teknik Informatika UPI. Kali ini saya akan membahas mengenai korupsi. Menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya. Korupsi memiliki berbagai bentuk, seperti yang pertama, halu atau penggelapan, kedua, riswah atau suap, ketiga, hadiah atau gratifikasi, keempat, syarikah atau pencurian, dan terakhir, khianayah atau kecurangan. Hukum korupsi menurut pandangan Islam adalah haram atau dosa besar, seperti yang tertera pada Quran Surat An-Nur ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semua perbuatan selalu memiliki motif, seperti juga dengan korupsi ini. Korupsi ini ada dua macam motif, yaitu motif internal dan juga eksternal. Untuk motif internal, contohnya adalah 1. Sikap yang terlalu mencintai harta, kedua, sikap yang terlalu tamak dan serakah, ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonisme, keempat, pemahaman agama yang dangkal, dan yang terakhir adalah hilangnya nilai kejujuran. Motif korupsi yang kedua adalah motif eksternal, seperti contohnya 1. Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, kedua, faktor budaya, ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Apa sih bahaya korupsi bagi kehidupan? Bahaya korupsi banyak sekali. Bagi individu, korupsi dapat menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mengorbankan doanya, dan juga menghancurkan keluarga serta keturunannya. Bahaya korupsi bagi generasi muda adalah jika korupsi sudah menjadi budaya, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi antisosial sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan juga tidak bertanggung jawab. Sedangkan bagi masyarakat, korupsi dapat menyebabkan masyarakat menjadi mementingkan dirinya sendiri atau egois, tidak akan ada kerjasama antara mereka, dan tidak ada persaudaraan yang tulus, sehingga terdapat perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dalam individu, baik dalam bahaya korupsi bagi sistem politik adalah masyarakat tidak akan percaya kepada pemerintah dan pemimpinnya, sehingga mereka tidak akan patuh dan tunduk kepada otoritas mereka. Bahaya korupsi bagi sistem birokrasi administrasi adalah kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik, meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial. Sedangkan bahaya korupsi bagi sistem perekonomian adalah berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, serta pertumbuhan ekonomi yang rendah. Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi adalah dengan bersikap jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kita kepada surga. Seorang yang senantiasa berperilaku jujur, sehingga dia layak disebut oleh orang yang jujur. Sementara kedustaan itu akan membawakan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada api neraka. Seorang yang senantiasa berperilaku dusta, sehingga dia pantas disebut oleh orang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Upaya kedua untuk menumbuhkan budaya anti korupsi adalah dengan memegang teguh amanah, baik amanah kepada Tuhan, kepada orang lain, maupun amanah terhadap diri sendiri. Hal ini menandakan bahwa manusia harus lebih mengutamakan kewajibannya daripada menuntut haknya. Terima Terima kasih. kasih.